Palidara itu Pak Botol mau bertanya, Pak Botol. Katanya mau lanjut ke Palidara. Oke, Pak Botol kosong, silakan. Ini isinya mau diisi apa ini? Ya, Dari barangkali dari guru apa? Pak Firdaus barangkali masih belum selesai, saya masih tunggu. Tapi kalau misalkan Udah selesai. udah. Nggak, tadi saya masuk pas lagi denger ribut-ribut, nggak tahu yang diributin apa. Saya nggak tahunya cuma kata-kata aneh-aneh aja gitu, jadi ribut ya, kenapa? Pepesan kosong. Ngerebutin pepesan kosong. Kue ulang tahunnya Pak Lidara, nggak jadi. Tuh kan. Saya mau nanya apa ya? Sebenarnya sih tadi apa yang sudah diomongin di sini sih sebenarnya juga saya coba cerna juga, tapi kalau misalkan saya mau nanya berarti ya nanya ini aja dulu Pak. Barangkali saya gimana ya? Belum ada pertanyaan sih Pak. Saya masih ini tadi sempat kita jadi pendengar aja dulu. Kita ya dengerin dulu. Berarti jangan barangkali Pak, barang tambah. Nggak, biasanya kan ada Muslim tuh ya. Itu bisa ini sih. Barangkali mungkin ini kalau ada Muslim kan jadi seru tuh. Jadi saya bisa nanya-nanya juga ke Muslimnya juga, karena ya notabene kan saya memang dulunya kan dari sana, jadi bisa inilah lebih menguatkan iman saya di keyakinan yang sekarang. Cuman ya mohon maaf, kayak Pak Bom tadi kan sarannya memang saya harus cepet-cepet dibaptis Pak ya, Pak Lidara juga gitu ya. Tapi saya masih pengen ini Pak, maksudnya ya pengen lebih dalam. Iya, pengen mendalami dulu seperti halnya ST gitu kan. Mungkin kayak dia juga kayaknya mungkin. Sekarang yang rasa ganjil di Bapak itu apa? Yang rasa ganjil sampai sekarang Bapak belum Saya mohon maaf Pak. Mohon maaf, mungkin pertanyaan saya atau mungkin ada statement saya yang mungkin bagi Pak Bom kurang berkenan itu ya. Ya mohon maaf atas kebotolan saya Pak. Enggak, saya melihat belum bertanya sudah ini. Orang tanya apa? Iya barangkali. Enggak. Ya, tapi kan saya dengar itu ada ribut-ribut gitu ya. Itu juga kadang-kadang membuat saya, aduh kok gini sih gitu loh Pak, mohon maaf Pak gitu loh. Jadi artinya ada pertentangan gitu. Bukan. Iya. Yang Anda mau tanya itu apa? Anda mau tanya apa yang merasa ganjil? Bukan itu, jangan ke situ, itu nggak masuk akal itu. Itu pertanyaan kamu. Ya gini tadi dia menurut keimanan aja. Oke. Ya rasa ganjil. Gini Pak, ketika tadi sore kita di channelnya Pak Lidara gitu, saya waktu nanya sama Pak Bom itu kan Pak Bom jawabnya ketika ada sesuatu pertanyaan yang tidak ada di Alkitab itu Pak Bom nggak mau ini kan, artinya nggak mau apa ya, kasih jawaban gitu loh, nggak mau kasih jawaban, artinya nggak mau bahas gitu. Meditasi tidak ada, itu udah keliru. Nggak cuma itu Pak, itu udah anggap aja udah lewat, itu kan cuma tadi sekedar intermezzo saya aja. Ya. Karena tadi sebenarnya kan yang mau saya tanyakan itu kan ke Pak Slamet, karena dulunya kan sama-sama dari situ gitu ya. Terus kemudian yang tentang ini Pak, orang yang masuk surga atau yang tidak gitu ya. Saya pernah dengar ayat di Alkitab itu, satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Lega sekali rasanya Pak. Lega sekali rasanya dengar ayat itu. Ya, Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Iya. Saya mendengar ayat itu begitu seperti disirami embun 1000 Pak. Tenang rasanya. Namun ketika mendengar, mohon maaf sekali lagi Pak atas kebotolan saya, barangkali saya kurang paham dengan apa yang disampaikan Pak Bom ketika kemarin ada diskusi dengan Pak Ibnu Kalam ya, Pak, betul Ibnu Kalam ya. Ya. Karena ada Ibnu 2 kan di sini kemarin. Yang satu Ibnu. Oh Ibnu, ya Pak Ibnu Kalam yang sepuh itu ya, Martin Luther. Ya,
yang pakai kacamata yang sepuh itu. Itu Iya, Ibnu Salam. Iya, iya. Muslim Pak itu ya? Nggak jelas. Oh, nggak jelas. Tapi saya rasa beliau itu Muslim. Barangkali Emang dari Muslim. agak mirip-mirip juga dengan apa yang terjadi dengan saya sekarang. Jadi belum bisa memutuskan kemana langkah saya yang pastinya gitu ya. Tapi yang jelas memang karena tadi Pak Bom juga bilang bahwa tidak cukup jadi orang Kristen itu mengaku Yesus Tuhan dan juru selamat, tapi harus dibaptis. Oke. Tapi tidak semudah itu, Pak. Mohon ada pengertian dari kayak Pak Bom dan yang lain-lain, barangkali menganggapnya tinggal dibaptis saja, ngapain sih repot amat, susah amat gitu. Nggak semudah itu, Pak. Bagi kita yang latar belakang Muslim, kalau barangkali di sini ada teman yang pernah ngalamin gitu ya, sangat ini Pak, sangat sulit dipahami memang kalau dari luar Islam gitu. Tapi bagi saya satu Pak, pertimbangannya macam-macam, dari lingkungan, keluarga, dari temen, belum lagi setelah itu nanti Pak, bidang usaha saya misalnya Pak, bayangin aja Pak, kalau ini satu contoh aja ya Pak ya, kita di tempat usaha kita itu usahanya jualan ayam potong Pak misalnya. Terus mereka tahu bahwa kita sudah Kristen, nggak laku Pak ayam kita Pak. Kenapa nggak laku? Iya, karena ada apa Bapak yang menentukan hidup Bapak? Masa Bapak nggak ngerti sih Pak? Saya tahu. Karena saya tahu, tapi begini, apakah Bapak yang menentukan hidup Bapak ke depan? Bukan masalah itunya Pak, bukan masalah kita Kristen terus kita jualan nggak laku, tapi yang namanya orang jualan ayam potong itu harus ada syariat yang dipenuhi Pak. Jadi kalau yang jualan orang Kristen gak bakalan laku, gak bakalan ada yang beli, itu udah pasti haram Pak bagi mereka, karena mereka pasti langsung gini Pak, langsung tahu bahwa itu disembelih bukan atas nama Allah gitu loh. Satu contoh itu loh ya Pak. Ngerti. Tapi mungkin pemahaman Bapak ngerti. dikiranya sekarang begini, yang dipikiran Bapak kan tentang hal-hal duniawi. Satu contoh saja Pak maksudnya Pak. Saya ngerti. Kalau di dalam kekristenan itu tidak ada masalah. Makanya saya tanya, apakah ya itu kan bagi Pak Marban, maksudnya bagi orang lain. Iya, saya ngerti maksud itu Bapak masalah yang dihadapi saudara Pak Botol gitu loh. Betul ya, makanya saya bilang saya ngerti. Tapi pemahaman seperti itu, kalau itu nanti kita jadikan terus, kalau tidak mengambil sikap, maksudnya gini Pak, bukan berarti saya nggak mau dibaptis, bukan itu maksudnya. Tapi saya pingin gitu ya, bagaimana serapi mungkin, kan ada ayat yang mengatakan cerdik seperti ular, tulus seperti merpati gitu loh Pak. Ya, jadi mungkin Pak Marban apa siapa tadi? Ya. Mohon maaf barangkali ini pandangan saya. Pak Marban kan belum pernah jadi Muslim mungkin ya. Jadi tidak tahu bahwa istilah halal haram itu kan sangat melekat di keyakinan mereka Pak. Kayak misalnya Pak Marban jualan ayam potong misalnya ya. Taruhlah higienis, murah. Bapak jualan di lingkungan Muslim. Mereka tahu bahwa Pak Marban ini bukan Muslim, nggak bakalan laku Pak. Jadi begini, ya memang kenyataan yang ada begitu. Memang. Jadi bukan karena Pak Marban Kristen, bukan karena Pak Marban Kristennya bukan, tapi karena makanannya yang dia Pak Marban jual mereka anggap itu haram gitu loh Pak. Iya betul sama Pak. Jadi di tempat saya juga, saudara saya juga ada Muslim. Untuk makan di rumah saya juga susah. Karena apa? Karena sudah dianggap haram, kan begitu. Saya mengerti perasaan Bapak. Saya juga ada saudara Pak Muslim. Tapi apakah dengan itu saya jadi harus mengikuti begitu?
Kan enggak. Ya, sebentar saya jawab dulu ya, botol kosong. Boleh nih Ibu saya Siani, jawab. kenapa itu? Ibu atau Monica itu kenapa Ajinomoto? Masuk angin kah? Makanya malam itu Di mood dulu. Bu Ajinomoto di mood dulu. Bu Ajinomoto di mood dulu. Oke. Ya gini, botol kosong ya. Nah, ya saya memahami karena saya juga punya ya anak rohani ya. kucing saya lagi pup di kamar itu, jadi saya bilang kok enggak dimasukin dalam kerangkengnya, saya agak marah sedikit. Makasih Pak, maaf. Kucing apa? Di mute dulu. Oke. Jadi begini, botol kosong saya juga punya anak rohani ya. Dia masuk Kristen ya, dia di lokasinya di NTB. Nah, ketika dia masuk Kristen, dia punya usaha itu adalah hotel, perhotelan. Dan hotelnya dia cukup besar ya. Dan dia menyediakan satu ruangan di hotel itu untuk ibadah dan dijadikan tempat ibadah. Nah, ketika dia orang-orang termasuk keluarganya sendiri mengetahui dia masuk Kristen, dia langsung hotel itu drop. Ya memang drop jauh ya, karena apa? Ya banyaklah suara-suara miring yang memberikan, jadi hotelnya jadi terkesan tidak baik. Hotelnya orang Kristen. Ya jadi tapi dia dengan saya juga seringkali memberitahu dia ya, kita jangan kita iman Kristen kita kan juga iman kita kepada Yesus Kristus ya, hubungan pribadi kita kepada Yesus. Jadi kalau mengenai Pak botol kosong, saya memahami ya. Jadi kalau memang di dalam Islam itu kalau menyembelih binatang tidak di dalam namanya kan pasti dianggap haram, dan dia tidak mau membeli orang-orang khususnya Muslim ya, kan gitu Pak botol kosongnya. Tapi gini, saran saya, kalaupun Pak botol kosong ya sekarang sudah memutuskan, memang tidak gampang ya untuk memutuskan dibaptis dan menjadi orang Kristen ya, yang sekarang tadi kita bincang-bincang di channel saya, padahal bahwa Pak botol kosong ini ya sudah jelas mengakui Yesus adalah Tuhan ya, mengakui Yesus adalah juru selamat. Apalagi jawabannya Pak botol kosong sekarang tadi dikatakan sudah lega ya, karena apabila Pak botol kosong sudah dibaptis ya, menerima Tuhan Yesus, maka seisi rumah akan diselamatkan, kan gitu Pak botol kosong ya. Nah, jadi sekarang kita tinggal menyelesaikan masalah ya taruhlah perekonomian. Jadi kalau saran saya begini Pak, kalau memang itu Bapak sebagai sudah masuk Kristen, kalau mengenai usahanya mungkin Bapak bisa percayakan, atau Bapak bisa berikan satu kepercayaan mungkin ya kepada orang yang Bapak percaya. Itu pun sudah saya pikirkan Pak. Iya, jadi begitu. Jadi Bapak maksudnya salah satu apa namanya yang jadi hambatan saya lah. Ya, kesulitan saya lah. Ya, kesulitan. Ya, paham Pak. Jadi begitu, Bapak bisa percayakan, Bapak tinggal menerima keuntungan, toh nggak ada masalah kan. Nah, seperti juga anak rohani saya, akhirnya dia memilih manajernya yang adalah orang dari sebelah, ya karena suka atau tidak suka dia kan harus memang mencari hidup, mencari makan, itu tidak bisa kita kalau usahanya di perhotelan sih menurut saya sih nggak terlalu ya. Ini Pak ya, nggak berbeda ya, tapi ada efeknya juga. Jadi saya kira tapi itu saran saya. Makanan yang berpengaruh. Iya berpengaruh. Makanya saya pahami. Nah seperti itu. Nggak susah Pak, kali ini Pak.
Pelayannya Ya. pakai jilbab, Pak. Iya. Ya makanya itu tadi yang saya bilang, diserahkan aja, tentukan seseorang yang person in charge-nya di situ, Bapak tinggal di rumah, tidak usah inikan dulu, ya sampai suasananya memang sudah kondusif, ya Bapak serahkan saja kepada orang yang itu. Toh nanti dipotongnya juga tempel saja tulisan di situ halal kan gitu, ya bahwa ini sudah disembelih berdasarkan syariat Islam kan begitu. Itu saran saya sih Pak Botol Iya, Kosong. halalnya Ya, berapa persen, Pak? 200%. 200%. Ya. Jadi Shalom, iya, Pak Botol. iya. Silakan, Iya. silakan. Pak. Ya, boleh saya tanya sama Pak Botol? Dengan siapa saya bicara? Mr. Gea, Pak. Mr. Gea. Baru dapat masuk nih. Iya. Dari mana mau kemana, Pak? Iya. Gini, Dari iya, sini Pak Botol kan maksudnya. dari Muslim. Iya. Iya. Maksudnya, saya tahu apa alasan yang lebih apalah, yang masalah akidahnya atau keimanannya. Kalau yang Iya. ya yang tadi kan masalah duniawi, enggak. Berarti Saya saya rasa harus flashback, Pak ya. kurang penting lah gitu. Maksudnya Kalau kenapa iya. Anda meninggalkan Islam dan kenapa Pertanyaannya Anda mau masuk ke Kristen percayanya? saya harus ini Pak, harus takut-takut untuk menjelaskan ini karena jelas itu menyangkut pasti akan menyinggung yang di sebelah Pak, soalnya kan mau nggak mau saya harus cerita dari Nggak, awal kan. Misalnya gini aja Pak, betul berarti Anda tidak percaya bahwa Tuhan itu yang benar itu Nggak adalah gitu. Allah ya, yang Nggak disembah gitu, dulu ya. Nggak gitu Ya. Pak, maksudnya gini, kalau saya harus cerita itu, saya yakin itu kalau Ini Bapak kalau teman di live chat, kenapa Bapak kalau Botol di live chat percaya pada Yesus gitu aja? dia percaya, kan tadi udah dibilang. Kenapa? Iya, jawab itu aja Pak, nggak usah. Iya, nggak usah yang lama-lama Pak. Enggak, pertanyaan Mr. Gea itu kan nanya kenapa saya meninggalkan agama yang dulu. Oke. Yang baru aja Pak, kenapa Bapak percaya masuk Kristen lah gitu ya? Iya. Saya harus ini ya, karena makanya tadi kan saya harus flashback ke belakang karena itu sudah jauh tahun sebelumnya kan, bukan baru-baru ini, bukan. Cuman untuk dibaptis memang seperti yang saya ceritakan tadi Belum, sore dengan Pak Lidara itu memang belum, karena saya melihat dan ya mempertimbangkan banyak masih hal belum yang siap lah ya. siap Pak. Cuman itu tadi banyak pertimbangan yang saya harus pikirkan dulu bagaimana caranya supaya oke lah dibaptis, tapi jangan sampai orang tahu gitu lah. Intinya itu kok. Iya. Bahasa sederhananya itu. Tapi gini. Nggak, maksudnya gini Pak Botol, yang misalnya yang lama udah nggak percaya nggak apa-apa lah ya. Jadi yang betul Pak Jeki bilang itu, misal kenapa Anda lebih memilih Kristen, kenapa nggak Hindu atau Buddha gitu? Kalau Anda kecewa dengan iman lama nggak apa-apa misalnya kan. Tapi kenapa Anda memilih Kristen? Intinya atau misal Anda percaya Yesus Tuhan, kenapa Anda percaya Yesus Tuhan? Ya panjang ceritanya Pak, tapi oke lah, saya singkat aja ya. Iya, singkat aja. Pada saat itu ketika beberapa tahun yang lalu ya, kira-kira udah 10-an tahun lah ya. Ya. Saat itu saya punya usaha dan usaha saya bolak-balik beberapa kali saya buka usaha itu nggak pernah seperti yang saya harapkan lah ya. Kemudian di tengah-tengah keputusasaan saya sempat diajak teman saya ke katakanlah dukun ya, yang penglaris itu kan. Saya diajak ke sana, terus kemudian di sana itu ya diceritain macam-macam, dari silsilah dukunya sampai doa-doa yang diberikan, sampai hal-hal yang sifatnya mistis itu ya, yang nakut-nakutin gitu lah ya. Itu saya sudah jalanin gitu ya, tapi ternyata apa yang saya dapetin bukannya ini, tapi malah justru makin terpuruk saya gitu kan. Terus kemudian Bapak yang kesaksian bulan yang lalu ya di sini? Bukan Pak, saya nggak pernah kesaksian dimanapun, makanya saya agak gimana ya. Oh ya, oke, lanjut. Dengar dulu, lanjutin. Ya, terus sampai akhirnya saya berpikir gini,
saya udah sholat Hmm. sehari semalam 5 waktu, rajin saya sholatnya Pak, Iya. sering tahajud juga, sholat sunnah saya jalanin, meskipun saya sendiri sebenarnya sih kalau suruh baca-baca ayat suci Al-Quran saya kurang begitu mahir ya, tapi kalau alibatasa sih oke. Terus surat-surat yang dihafal itu banyak yang saya hafal, termasuk doa-doa, zikir-zikir yang katanya mendatangkan rezeki saya udah lakukan. Sampai benda yang dikasih bekal dari si dukun itu saya tunjukkan ke orang tua saya. Orang tua saya percaya, tapi kemudian ini kalau memang nyatanya nggak ada khasiatnya katakanlah, kita ya udah cari yang lain lagi gitu, cari yang lain lagi. Tapi kemudian kok benda yang saya bawa itu yang dari orang pinter itu kok justru kayak menghantui saya, kayak memang kayak ada roh gimana ya? Iya. Kalau di Kristen Iya. itu roh jahat atau roh apa gitu ya? Dalam keseharian saya merasa kayak ada yang mengikutin, ada yang ganggu gitu ya. Betul, jimat itu yang di live chat itu bilang jimat itu betul. Kayak jimat gitu ya. Itu benar ada isinya gitu loh. Ada makhluknya lah. Itu kayak lapar gitu, kayak haus, kayak pokoknya kalau saya mau buang kayaknya saya beresiko bahwa si makhluk ini akan terus mengejar saya, meminta inilah kayak orang minta makan gitu, gimana sih? Ya, Saya punya peliharaan, susah lepas. saya punya peliharaan dan peliharaan itu kita buang kayak kucing, kita buang kan balik lagi gitu kan, karena sudah merasa jadi punya tuan gitu kan. Begitu, jadi saya merasa dihantui dan justru kehidupan saya makin terpuruk Pak. Makin terpuruk dan makin gersang ini kehidupan spiritual saya, termasuk itu kan karena kaitannya dengan spiritual ya, dengan keyakinan saya juga waktu itu. Sampai akhirnya saya mencoba untuk menghilangkan itu, dikasihlah ke orang pinter yang lain gitu. Tapi memang bener pada saat itu ketika dikasih ke orang pinter lain memang kayak hilang gitu loh, kayak udah nggak ada efek lagi gitu lah. Tapi usaha saya masih tetap terpuruk Pak. Nggak ada perkembangan. Jadi usaha apapun saya selalu sulit. Sampai akhirnya saya singkat aja. Pada saat itu ada warnet baru buka. Pada saat itu kan warnet masih ini kan belum ada Android kayak sekarang. Adanya warnet gitu ya. Pas buka di sebelah kios saya. Mungkin udah jalan Tuhan apa gimana ya. Akhirnya kan saya jadi seneng kan ada warnet, main-main di warnet sampai tengah malam, bahkan sampai subuh, sampai pagi gitu. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba yang saya buka itu Indonesian Faith Freedom Pak, yang Alisina itu loh ya. Mungkin bapak-bapak ada yang pernah dengar Indonesian Faith Freedom? Ya, saya ada tulisannya semua ada. Kayak Alisina, Samsamun, Alisina dan lain-lain. Banyak di situ kan perdebatan antara Kristen, Buddha, Hindu dengan Islam. Terutama yang jadi ini kan yang jadi biar lebih kayak gini. Oke. Nah, di situ saya banyak belajar dari banyak agama-agama yang ada gitu. Karena semua di situ kan ada literasinya. Dari Hindu ada, Buddha ada, terutama di Kristen. Kok saya merasakan ada sesuatu yang logis dari ajaran Kristen gitu dibandingkan dengan ajaran yang lain-lain gitu. Terus di situ banyak diterangkan dan kesaksian dari orang Kristen juga. Saya mulai tergugah untuk ini, apa benar nih Tuhannya orang Kristen benar-benar seperti yang mereka ceritakan di kesaksian itu. Terus kemudian di TV kan juga ada acara solusi Pak. Akhirnya saya rajin nonton itu walaupun tengah malam tuh, acaranya tuh tengah malam, jam 1 lewat baru ada itu acara itu solusi. Entah gimana caranya saya seperti mengorbankan kehidupan akhirat saya lah pada saat itu loh Pak. Karena waktu itu kan jelas saya masih benar-benar masih di keyakinan lama gitu. Artinya seolah-olah saya itu mempertaruhkan nasib saya nanti di akhirat bakal masuk neraka atau gimana gitu.
Iya. Saya pertaruhkan itu, karena kalau kalau kita sudah percaya dengan keyakinan lain berarti kita sudah murtad, itu artinya kita sudah jadi intipin rokok gitu Iya. istilah Jawanya. Jadi intinya gimana Pak Botol? Boleh langsung Bapak apa pengen yang dengerin cerita saya atau saya tutup aja udah, saya keluar aja Pak. Kalau Ya. kalau dikejar-kejar kayak Enggak, begitu yang- saya nggak bisa Pak, nggak bisa fokus Pak. Oh iya. Iya Pak Oke, ya, oke. biar dia cerita dulu. Silakan Pak Botol Kosong. Iya, dari Oke, tadi oke, kan lanjut Pak Botol. pengen tahu bagaimana ini ya, kalau diceritain Iya. dipotong begitu aja ya nggak bisa, ini nggak bisa nyambung. Nanti Bentar orang loh, Pak dengerin Botol. heran. Sebentar Pak Botol. Pak Gea dari Kristen atau dari mana? Kristen Kenapa, Pak Bom Bom. Hah? Kristen. Ya, kalau begitu Bapak sabar aja. Tunggu Pak Oh, iya. Botol jelaskan dulu, jangan potong-potong. Oke, oke, Ya. oke. Ya, oke. Silakan Pak Lanjut Pak Botol. Botol. Yang mau bergabung Ya. silakan ya. Nanti habis ini Iya. Pak Dokter kasih tanggapan Pak Dokter Leon. Sampai pada akhirnya saya ambil keputusan untuk coba-coba ikut doanya orang Kristen. Ini ajaib Pak, kalau Bapak pengen tahu. Makanya Pak Bom Bom, walaupun saya belum dibaptis, tapi kenapa saya sudah yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, karena saya sudah ngalamin Pak. Saya berdoa, tapi doa saya nantang Pak. Jika benar Yesus, Engkau adalah Tuhannya orang Kristen, yang kami sebut di Islam itu sebagai Nabi Isa, berarti Islam salah, karena sebenarnya Engkau adalah Tuhan bukan Nabi. Kalau memang Engkau adalah Tuhan yang benar, tolong tunjukkan bahwa usaha saya pada akhirnya akan berkembang, tapi dengan tanda yang benar-benar ketara, yang kelihatan, yang bahwa itu benar-benar dari Engkau. Itu satu sisi ke Tuhannya orang Kristen. Dan ke Tuhan saya yang dulu, ke Allah, mohon maaf, ini maaf saya nggak usah sebutkan ya, karena ini saya kayak nantangnya itu kayak gimana ya, jangan saya sebutkan di sini. Intinya kalau memang dari agama saya yang lama itu benar, sekarang saya udah murtad, karena kalau di Islam itu kalau murtad itu kan katanya azablah saya sekarang juga, atau kalau enggak saya tunggu sampai besok saya bangun, taruhlah saya mati, atau apapun azab itu saya terima. Betul Pak, nekat saya Pak. Akhirnya habis mengumpat seperti itu, saya tidur. Tentunya tidurnya nggak tenang, gelisah, karena saya sudah coba-coba untuk berani melawan keimanan saya waktu itu. Saya jalani waktu itu, tidur sampai akhirnya subuh tiba, tapi saya belum sempat benar-benar tertidur. Tiba-tiba Pak, saya buka toko. Sebelum buka toko Pak, sudah ada orang ngantri Pak. Puji Tuhan Pak, ada orang ngantri, berarti yang benar Tuhannya orang Kristen Pak. Amin, amin, amin. Haleluya. Bapak percaya? Itu aja Pak cerita saya. Kalau lebih panjang lagi akan ini Pak, Udah, jadi akan gini, sangat Pak. panjang. Ya, udah. Jadi begini Pak Botol, saya kasih pendapat ya. Hidup ini adalah kesempatan Pak. Tuhan menjawab kita punya doa dengan hati. Tadi kan saya sudah sampaikan kepada Bapak. Bapak ikut khotbah saya. Ya, di dalam 2 Samuel 16 ya, 1 Samuel 16 ayat 7. Tuhan melihat hati Pak. Tuhan mau Anda mengikuti Dia. Bahwa Tuhan Yesus itu ada. Untuk itu Tuhan Yesus berkata apa? Marilah datang kepadaku yang berbeban berat letih lesu. Karena Tuhan memberikan suatu undangan. Terserah dari Pak Botol Kosong mau menerima atau tidak. Ya. Tuhan Yesus memberikan Anda itu suatu undangan. Saya tanya Pak Botol, kira-kira undangan itu yang memilih siapa? Saya, kalau undang Pak Botol, saya kasih undangan. Terserah kan Pak Botol mau terima atau tidak, betul nggak? Hanya gini Pak, Bum, boleh saya jawab sekarang Pak? Sebentar dulu. Oke. Bapak sudah diberikan penglihatan karena Bapak bertanya, karena firman Tuhan di Matius 7, ketoklah
maka pintu akan dibukakan. Carilah, maka kau akan mendapat. Bapak sekarang sudah bertanya ke top, Tuhan Yesus sudah jawab. Itu aja, terserah dari Bapak sekarang. Kalau Bapak memang percaya Tuhan Yesus, segeralah berikan diri Bapak dibaptis. Tuhan tidak minta lain, hanya dimeteraikan aja. Kalau Bapak tidak dibaptis, Bapak tidak mendapatkan sebagai nama tertulis dalam kitab kehidupan. Silakan Bapak lanjut. Begini Pak, soal itu saya udah nanya ke Tuhan, udah bolak-balik Pak. Jawaban Hah? Tuhan, saya udah nanya ke Tuhan bolak-balik. Dalam arti dalam Terus? kontemplasi saya Pak. Saya bukan maksudnya kayak ini seolah-olah manusia kok bisa nanya ke Tuhan. Kalau di Muslim kan kayak gitu Pak. Maksudnya saya sudah berkomunikasi dengan Tuhan, mencoba nanya, minta petunjuk. Tuhan, Iya, gimana keadaan saya kayak gini? Kalau saya dibaptis sekarang, dan orang-orang tahu bahwa saya orang Kristen, gimana nantinya? Ternyata Tuhan mau sabar menunggu kok Pak. Tuhan jawabnya apa? Tuhan mau sabar menunggu. Tuhan tetap sayang saya, keluarga saya. Artinya pasti suatu saat nanti saya akan dibaptis Pak. Sebentar saya jawab. Bapak uji roh itu dulu, Pak. Bapak uji roh itu dulu yang berbicara sama Bapak. Damai sejahtera apa yang saya rasa? Pak, saya tidak percaya sama manusia kutu busuk dalam dunia ini. Bapak punya kata-kata itu tidak ada dalam sini, Pak. Ya saya ngalamin maksudnya Pak. Saya nggak percaya. Iya, saya nggak percaya. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang, Pak. Saya nggak percaya kalau ada orang Kristen bilang, orang yang mau calon Kristen bilang, saya udah ketemu Tuhan, Tuhan bilang sabar dulu. Enggak, saya nggak bilang. Bahasa saya, dengar dulu Pak. Bapak punya kata-kata itu tidak ada dalam sini Pak. Ini kata-kata Tuhan sudah lengkap. Tidak ada kata-kata Bapak bilang, sabar dulu, saya menunggu. Enggak, saya nggak bilang Yesus. Tuhan bilang begitu, enggak. Tadi Bapak bilang apa? Tuhan bilang, Enggak, saya kan belum Tuhan selesai sabar. Pak. Saya belum selesai Pak. Boleh saya lanjutkan Bapak Pak? selesaikan, ya Bapak selesaikan dulu dah. Oke. Bapak Jadi selesaikan gini, jawaban Tuhan memang tidak secara langsung seperti kita berdialog dengan manusia gitu ya. Artinya saya beberapa kali mimpi juga di sana juga kayak saya berdialog gitu ya. Dan ini ada satu kesaksian Pak, sebenarnya sih kalau kenapa saya sampai sekarang masih bertahan gitu ya. Ini mimpi tapi nggak benar-benar kayak mimpi, tapi kayak nyata gitu ya. Tapi nggak akan saya ceritakan sekarang karena ini sudah malam juga dan pastinya teman-teman yang dengerin juga mungkin capek dari tadi saya ngomong gitu kan. Mungkin suatu saat akan saya ceritakan Pak. Karena saya sendiri juga tidak paham tentang ayat-ayat yang di Alkitab secara ini kan kayak kalau Pak Bom kan jelas lah. Tapi ini pengalaman pribadi langsung ya. Tuhan nggak marah Pak gitu loh Pak. Intinya itu. Tapi pada intinya ya Pak ya. Saya tegaskan lah. Pasti Pak. Bahkan sekarang pun kalau ada yang bisa baptis saya siap baptis kok Pak. Hanya saja itu. Saya sudah nanya sama Tuhan, pertimbangan saya itu Tuhan mohon saya diberi waktu karena kondisi saya sekarang yang seperti ini, begini. Tuhan nggak marah Pak. Boleh saya bertanya sebentar aja? Bapak bicara itu berbicara ketemu langsung dengan Tuhan atau mimpi? Tentu saja nggak langsung Pak, nggak kayak kita ketemu kayak sama manusia, nggak. Ada yang lewat mimpi, ada yang kayak seperti bukan mimpi tapi kayak nyata gitu ya. Hadir begitu lah Pak. Ada hadirat Tuhan gitu loh. Udah nanti saya kasih ayatnya. Ketika saya dalam kegalauan, ada saja yang jadi kayak semacam petunjuk gitu ya. Tiba-tiba saya nemu kayak mungkin di channel YouTube
yang Yang saya mau tanya, ngasih. waktu Bapak bilang, Tuhan bilang sabar. Enggak, Di saya nggak kesuatu. bilang Tuhan bicara seperti itu, Pak. Enggak, tapi maksud Yang saya, bilang Tuhan bilang sabar ya, itu apa? ya Mimpi maksud atau apa? saya ini sepemahaman saya, Oh, apa yang disampaikan Tuhan itu maksudnya seperti itu, Pak. Jadi tidak ada pembicaraan langsung seperti orang dialog, enggak. jangan. Artinya Tuhan nggak marah gitu loh. Jangan kamu punya prinsip dan Tuhan, jangan. Gini ya, saudara botol. Firman Tuhan itu ya dan amin. Di dalam Yoel 2 ayat 28 ya dalam Yoel 2 ayat 28. Kemudian di Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikian firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu itu anak-anak muda ya, akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapatkan mimpi. Nah, sesuai dalam firman Tuhan, jangan kita mengatakan di luar Alkitab, karena di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 dan selanjutnya, ujilah roh itu. Karena di dalam 2 Korintus 11 ayat 14, iblis menyamar sebagai malaikat terang. Dan kemudian, kalau masalah mimpi yang tadi Bapak berikan, jadi kenapa saya tidak jujur ya, salah satunya manusia di dalam dunia, saya sebagai hamba Tuhan saya akan sampaikan. Saya tidak percaya kalau ada orang mengatakan bahwa dia berbicara dengan Tuhan langsung, melihat Tuhan. Saya tidak percaya sama sekali. Kalau dia dikasih penglihatan boleh. Karena ada dalam firman Tuhan, dalam Bilangan 12 ayat 6. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Jadi ada manusia mengatakan bahwa dia berbicara mendapatkan firman Tuhan, bilang kata Tuhan, bilang sabar dulu, begini dulu, itu saya tidak percaya. Karena Alkitab sudah lengkap, Pak. Jadi manusia kutu busuk siapapun yang bertobat, mau bicara di luar dari Alkitab, saya tidak akan percaya. Karena firman Tuhan sudah lengkap dalam Alkitab. Jadi kalau melenceng, saya tidak percaya. 1000% saya tidak akan percaya. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa saya dikasih tahu Tuhan, bilang sabar-sabar dulu. Oh tidak, karena bertentangan dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan sampaikan, barang siapa ya yang sudah diberikan, contoh kayak tadi Yoel 2 ayat 28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Makanya Kisah Para Rasul 2 17 itu diberikan penglihatan-penglihatan ya. Bapak lihat, ini satu perikop ya, satu pasal. Kenapa saya kasih tahu sama Bapak? Kita buat di sini ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 17. Coba Bapak baca sendiri ya. Lihat ini satu perikop ini. Silakan Pak. Saya yang baca, Pak. Ya, silakan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Tuhan, firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Terus Pak, ke bawah. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Bapak lihat ya, ini perikop satu perikop. Tidak putus sebenarnya kalau Bapak baca dari awal. Ya. Bapak lihat perikop ini. Bapak langsung baca di sini. Yang mana Pak? Lihat. Udah, balik. Lihat aja Pak. Nih, saya tidak ganti-ganti, saya terus aja kalau. Ini Pak dibaca yang di Ya, silakan. blog. Iya. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu,
maka Ya. kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Itu Pak. Dia satu lurus saja Pak. Oke, saya akan Apa baca yang nanti saya akan baca keseluruhan Pak dari berapa sampai Ya. berapa Pak? Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai selanjutnya. Kisah Para Rasul 2 dari ayat berapa sampai? Terserah Bapak aja. Dari Oh, iya. 17 nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. Terus baca ayat 39. Coba lihat Bapak. Bapak baca ayat 39. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, Bapak itu salah satu orang yang dipilih Pak. Cuma saya kalau dikejar-kejar kayak begini, jadi istilahnya kalau bahasa Jawa itu rundek Pak. Saya nggak kejar Bapak. Saya Maksudnya Bapak selamat itu terserah Bapak. iya. Saya epen saja. Saya sebagai hamba hanya menyampaikan. Bapak mau dengar, puji Tuhan. Tidak, puji Tuhan. Karena keselamatan itu Bapak sendiri yang tanggung, bukan saya. Iya. Iya Pak. Karena firman Tuhan sudah jelas Pak. Bapak itu dipilih, diberikan pilih, Bapak dipilih ya. Karena begini Pak, sebentar ya. Perhatikan Pak ayat ini Pak. Bapak catat situ Pak. Tadi Kisah Para Rasul 2 ya, ayat 17 dan selanjutnya ya. Ya Pak ya. Ini Pak ayat ini Pak. Silakan. Bapak catatin lagi Pak. 29 Pak. Ya 29 sampai Sebab 30. semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Pak Botol ini, perhatikan ini, sebab semua orang dipilihnya, termasuk yang dipilih. Nah, dipilih kemudian ditentukan. Ya, pertama dipilih karena ditentukan oleh Tuhan. Kemudian Pak Botol dipanggil, nih ada panggilan ya, ayat 30. Dipanggil untuk mereka mendengarkan Injil. Botol mendengarkan Injil sekarang, yang saya sampaikan sekarang. Iya, iya. Nah, setelah mendengarkan Injil, dibenarkan. Dibenarkan oleh apa? Yesus. Karena Botol percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Iya, Pak. Dan setelah percaya, dimuliakan. Ya, dimuliakan. Dimuliakannya di mana? Bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ayatnya di mana? Nih. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga. Jelas kita percaya bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Betul, Pak. Iya. Makanya orang Kristen kalau mati masuk surga, Pak. Udah itu aja, Pak. Ya, Saya boleh bertanya, Pak? boleh, silakan. Tadi kan Silakan yang lain boleh. Ya, bisa saya tambahkan sedikit botol kosong ya. boleh, Pak, silakan. Jadi begini ya, botol kosong tadi kita sudah bincang-bincang ya tadi di channel. Jadi begini, maksudnya bukan dikejar-kejar, tetapi kita tidak tahu ya waktu kita, kapan kita dipanggil. Nah, ketika kita dipanggil dan kita belum menerima daripada materai itu, yaitu baptisan, maka otomatis kita akan tidak terpilih untuk masuk dalam kerajaan surga. Maksudnya supaya Pak Botol Kosong dibaptis untuk dimateraikan. Ketika itu, setelah itu Pak Botol Kosong belajar
ya memahami bagaimana nanti pasti Roh Kudus akan menjamah itu, dan pasti Pak Botol akan diberikan karunia dan diberikan hikmat untuk bisa terus memahami firman Tuhan seperti tadi Pak Bom jelaskan. Jadi maksudnya dibaptis ini adalah bahwa ketika kita masih bisa dan kita masih diberikan waktu, maka kita harus lebih dahulu dimateraikan supaya nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Itu loh Pak Botol Kosong. Jadi ya saran saya sih seperti itu. Ya, tapi itu kembali lagi ke Pak Botol Kosong ya. Ketika dimateraikan itu berarti sudah diselamatkan. Dan ketika Pak Botol Kosong dibaptis, maka seluruh isi sorga bersorak-sorak dan seluruh seisi rumah diselamatkan. Begitu Pak Botol Kosong. Ya. Silakan lanjut. Ya, saya Boleh saya sebenarnya sih tambahkan dikit lagi? bukan Pak maksudnya Botol. mau menunda-nunda Pak ya, tapi saya tadi saya sempat bilang kan bahwa ketika saya berdoa, saya nanya sama Tuhan alasan saya belum mau dibaptis sampai saat ini, saya minta jawaban. Kan saya tadi baru bilang bahwa tiba-tiba saya menemukan di channel YouTube ada pendeta berkhotbah bahwa orang di luar Kristen, asal dia percaya Yesus itu Tuhan dan juru selamat, dia masuk surga atau dia diselamatkan. Ada yang bicara seperti itu. Bahkan kalau nggak salah, mohon maaf kalau saya keliru atau salah dengar, Pak Bom juga pernah bilang seperti itu. Cuman surganya katanya surga yang, katakanlah surga yang gimana gitu ya. Halo. Jadi kalau saya nggak muluk-muluk sih, kalau misalkan katakanlah kita jadi orang Kristen atau dibaptis itu Tuhan menjanjikan kita surga atau gimana, atau diselamatkan atau gimana, saya nggak muluk-muluk. Yang saya minta sama Tuhan itu, yang penting saya dikumpulkan kembali dengan keluarga saya gitu. Ya, jadi gitu ya, Pak Botol ya. Saran saya Boleh. itu aja. Silakan yang lain, silakan. Ya, shalom ya. Halo Pak, salam Pak Dokter. Halo. Ya, shalom. Salam kenal nih sama Pak Gea Pak dulu. Botol ya. Pak Leon, Iya. biar Pak Gea dulu. Kenapa Pak Gea? Sebentar Pak Leon. Oh, kenapa? Ya, Silakan. kalau menurut saya ya, Pak Botol ini masih dilema dalam dirinya gitu kan. Pertama karena ketakutan nanti kan. Jadi ketika Pak Bom katakan dibaptis, dia merasa dikejar-kejar. Sebenarnya itu konflik dalam diri Pak Botol sendiri itu. Karena dia nanti buru-buru, dia takut usahanya berantakan lagi kan. Ada ketakutan, jadi takut tidak laku. Ada yang menghalangi. Jadi Pak Botol merasa dirinya dikejar-kejar sendiri kan. Dan dia bertanya sama Tuhan tuh, sebenarnya itu isi hatinya yang masih ragu-ragu. Jawaban hati Pak Botol sendiri, nantilah dulu gitu kan. Nanti boleh saya jawab nggak? Jawaban dari Tuhan gitu tidak kan. perlu menilai seperti itu Pak, itu kan pandangan Iya. Bapak ya. Mungkin ya gitu. Jadi kita nggak bisa menghakimi. Ya, Halo, atau Pak satu Leo. lagi, Iya. Pak Botol masih Saya masih mau belajar Pak, gitu bicara kan. nih. Silakan. Oke. Iya, saya sih selalu bilang kalau Tuhan izinkan kita bertemu walaupun di StreamYard, itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan berikan buat kita semua. Betul. Jadi saya mau bicara sama Pak Botol bahwa memang kekristenan ini tidak sama dengan agama yang lain. Kenapa? Karena Kristen itu dia yang paling utama adalah iman. Ini jelas beda sekali dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Berbahagialah orang yang tidak melihat tetapi percaya. Jadi dasar dari Kristen ini adalah iman. Dan iman itu kalau dalam Roma 10 ayat 17 kalau nggak salah ya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman, apalagi kalau nanti Pak Botol ketemu dengan pengajaran Trinitas atau Tritunggal. Agama Kristen ini tidak bisa
pakai akal pikiran atau logika manusia. Jadi Pak Boto harus menggunakan iman. Dan iman ini, ya saya harus katakan bahwa iman ini kan ada yang sempurna dan tidak sempurna. Iman yang sempurna itu, saya ingin katakan dalam kesempatan yang berbahagia ini ya, itu iman yang berkesinambungan antara firman dan perilaku kita. Kita harus menjadikan bahwa menuju kesempurnaan, jadi kita harus berusaha ya. Berusaha hidup kita atau perilaku kita harus sesuai dengan firman. Artinya, kita harus menyerahkan segala sesuatu itu sama Tuhan berdasarkan iman. Nah, barulah setelah itu kita memiliki iman yang sempurna. Jadi kita harus meyakini, mengamini bahwa Allah orang Kristen, Tuhan orang Kristen itu, Pak Boto, adalah Allah yang setia. Allah yang sangat mengasihi kita. Allah yang tidak pernah membiarkan kita itu tergeletak. Itu orang Kristen. Allah yang tidak pernah membiarkan kita itu jatuh, tersungkur. Dia adalah Allah yang selalu memenuhi kebutuhan kita. Itu Allahnya orang Kristen. Dan itu kita harus mengimani. Ya, dia adalah Allah yang memenuhi janji. Dia tidak pernah mengingkari janji. Dia adalah Allah yang mampu tuh mengubah kutuk menjadi berkat. Hanya Allahnya orang Kristen. Jadi, kalau kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, bahwa dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang benar, serahkanlah kekhawatiran kita. Kalau saya dengar Pak Botol tadi, khawatir dengan usaha, wajar. Memang itu kan sesuai dengan logika atau yang timbul dari akal dan pikiran kita. Tetapi nanti pada suatu saat Pak Botol meyakini, mengimani dengan sempurna. Dan Pak Botol menyerahkan segala kekhawatiran itu sama Tuhan. Tuhan akan menopang semua aspek kehidupan Pak Botol. Jangankan usaha, berkat juga mungkin akan lebih berlimpah. Jadi saya pikir nggak ada yang ditakutkan. Cuma memang pikiran kita yang menjadi takut kan dari pikiran kan. Tetapi pada saat Pak Botol memasuki praktek, mengaku percaya, ya, mengimani dengan sempurna, hidup Pak Botol itu dikuduskan, dijauhkan dari dosa. Lebih sering berkomunikasi dengan Tuhan, lebih sering berdoa, lebih sering membaca firman Tuhan. Tuhan pasti akan jawab semua doa-doa dan kekhawatiran-kekhawatiran Pak Botol. Jadi dari saya sih itu aja ya. Karena doa orang benar itu memiliki kuasa yang sangat besar. Jadi jangan pernah menyerah kalau Tuhan juga belum menjawab doa kita, Pak. Atau kita masih punya kekhawatiran. Iya, Pak. Itu aja dari saya Pak Botol ya. Pak Bom, saya boleh ini Pak kasih saran ke teman kita yang di live chat, Didik MJ itu Pak. Beliau bilang kisah kita sama atau ya apa yang dialami sama dengan saya. Kalau boleh naik dong, biar menguatkan saya, kita sama-sama menguatkan gitu di sini. Didik MJ yang di live chat Pak.